Para sahabat yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang senantiasa mencintai kita tanpa batas. Tanpa terasa, waktu terus berjalan, dan sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah atau masa tobat dan pantang. Masa ini sering kali dikenal dengan masa retret agung yang akan dimulai atau dibuka secara resmi dengan perayaan Hari Rabu Abu. Apa itu Rabu Abu? Apa makna perayaan Rabu Abu itu sendiri untuk kita orang beriman? Silakan lihat kembali penjelasan saya dalam video sebelumnya tentang Rabu Abu, pantang dan puasa dalam gereja Katolik. Nanti bisa dicek linknya, saya cantumkan di dalam deskripsi dari video ini. Nah, tentu saja kita semua tahu ada yang berbeda dengan tahun ini. Oleh karena dunia seluruhnya sedang dilanda oleh pandemi global virus corona yang sampai dengan saat ini belum begitu menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya secara total, secara menyeluruh. Nah, apa yang berbeda dari perayaan Hari Rabu Abu tahun-tahun sebelumnya dan juga perayaan dalam tahun ini? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Hari Rabu Abu tahun ini akan jatuh pada tanggal 17 Februari. Besok kita akan merayakan Hari Rabu Abu, ya. Dan menyikapi situasi dunia yang masih sulit, yang masih dalam kondisi yang belum stabil oleh karena pandemi global virus corona, yang tadi saya katakan sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir secara sempurna, maka gereja Katolik baru-baru ini telah menerbitkan tata cara penerimaan abu dalam perayaan Ekaristi, khususnya dalam Misa Rabu Abu tahun ini di tengah situasi pandemi. Nah, apa sajakah kira-kira hal-hal baru yang dikeluarkan oleh gereja mengenai hal ini? Mari kita melihat catatan yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi atau Tata Tertib Sakramen pada tanggal 12 Januari 2021. Nah, dalam catatan itu dikatakan bahwa perbedaan yang paling kentara dalam perayaan Rabu Abu tahun ini akan terlihat saat memasuki prosesi penerimaan abu. Imam atau pastor akan mengucapkan doa untuk memberkati abu yang akan diberikan kepada umat. Lalu imam memerciki abu itu dengan air suci tanpa mengucapkan apapun, jadi hanya diam. Dan setelah itu, pastor atau imam tersebut mengucapkan pesan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, normalnya atau biasanya kalimat ini diucapkan oleh romo atau pastor tadi ketika memberikan abu kepada umat beriman saat penerimaan abu. Nah, jadi romo atau diakon atau frater atau prodiakon, nah petugas-petugas itu memberikan abu sambil mengucapkan kata-kata yang tadi, itu yang biasanya. Ya, jadi ketika memberikan abu di dahi akan dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau ingatlah engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Itu normalnya. Tetapi dalam situasi pandemi, Hari Rabu Abu tahun ini itu hanya diucapkan sekali oleh imam saat dia memberkati abu tersebut. Jadi sekali lagi, untuk Rabu Abu kali ini, imam hanya mengucapkan salah satu dari dua kalimat tadi, diucapkan hanya satu kali, dan itu ditujukan kepada seluruh umat beriman yang hadir di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Nah, sesudahnya pastor atau imam tadi membersihkan tangannya, kembali memakai masker, dan mulai menerimakan abu kepada umat. Dan bedanya, kali ini abu itu tidak dioleskan di dahi umat, tetapi ditaburkan di atas kepala.
Nah, hal ini tentu dengan tujuan untuk meminimalisir kontak langsung antara imam atau pastor dengan umat yang hadir dalam perayaan itu. Dan pastor pun tidak mengucapkan apapun pada saat memberikan abu. Jadi hanya menaburkan abu di atas kepala tanpa mengucapkan satu kata pun. Karena kata-kata atau pesan pertobatan itu telah disampaikan secara general atau secara umum pada awal perayaan tadi. Nah, sementara itu untuk umat beriman yang memilih untuk tidak mengikuti perayaan Ekaristi di gereja secara offline, maka diharapkan supaya tetap mengikuti misa atau perayaan Rabu Abu secara online dari rumah masing-masing dan tidak perlu menerima penaburan abu secara langsung. Nah, hal ini memang akan menjadi seperti tradisi baru di Indonesia karena selama ini umat Katolik di seluruh Indonesia selalu menerima abu hanya dengan bentuk tanda salib di dahi. Baru pada tahun ini umat tidak lagi menerima abu di dahi pada saat perayaan Rabu Abu. Bahkan umat juga masih bisa merasakan pemberian abu di dahi pada misah Rabu Abu tahun yang lalu. Meskipun merayakan Paskah itu juga dirayakan secara online. Mengingat bahwa negara kita Indonesia baru mengalami pandemi itu di awal bulan Maret tahun 2020. Itu artinya pas di tengah-tengah masa Prapaskah. Jadi sudah melewati Rabu Abu dan masa Prapaskah sampai dengan Paskah kita sudah mulai masuk dalam situasi yang baru dengan perayaan-perayaan kita ikuti secara virtual atau secara online. Nah, namun hal ini tentu bukanlah suatu masalah yang besar karena memang dalam gereja Katolik, dalam gereja kita mengizinkan dua cara pemberian atau penerimaan abu dalam perayaan liturgi Rabu Abu. Cara pertama adalah dengan pengolesan tanda salib dengan abu di dahi seperti kebiasaan kita di Indonesia. Dan cara yang kedua adalah dengan penaburan abu di atas kepala. Dan itu adalah kebiasaan yang lazim dilakukan di Roma dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga sekali lagi tata cara ini bukanlah hasil kreasi akibat pandemi virus corona. Jadi jangan berpikir bahwa hanya karena corona akhirnya kita membuat perayaan menjadi lain dengan menaburkan abu di atas kepala. Tapi itu tadi ya, ada dua cara yang digunakan oleh gereja Katolik, yaitu memberikan tanda di dahi dan juga menaburkan abu di atas kepala. Ini supaya pemahaman kita tidak keliru. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa penerimaan abu itu adalah tanda pertobatan. Tanda bahwa kita sudah memasuki masa khusus, yaitu masa pertobatan yang diikuti dengan tindakan nyata seperti berpuasa, berpantang, bermati raga, dan beramal kasih kepada sesama. Nah, oleh karena itu memang cara menerima abu itu tidak perlu dirisaukan atau dipersoalkan. Bahkan memang di tengah situasi yang sulit saat ini, umat diperbolehkan untuk tidak menerima abu jika situasinya memang tidak memungkinkan. Karena sekali lagi yang terpenting adalah pertobatan dan perbuatan amal kita untuk solider dengan sesama. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita dan selamat memasuki masa Prapaskah 2021. Tuhan memberkati.